Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya di sini yang punya hobi bersih-bersih rumah. Di video kali ini, saya mau memberikan motivasi untuk kita semua, sama-sama kita semangat untuk menyetrika pakaian. Sebelum kita mulai, yang pertama, tarik nafas dulu, ambil semangat, dan kita mulai. Pertama-tama alas dulu di atas mejanya dengan kain. Kainnya boleh kain apa saja ya. Yang penting kainnya lebar jadi bisa dilipat untuk jadi alas untuk menyetrika. Sebenarnya ada juga alat yang seperti spons itu ya teman-teman, itu bisa digunakan juga untuk menyetrika. Tapi karena di sini saya tidak punya, saya hanya menggunakan kain biasa saja. Yang saya gunakan ini adalah kain spray yang sudah tidak digunakan lagi. Kemudian saya pakai untuk alas menyetrika. Setelah setrikanya dicok, kemudian tombol yang ini diputar sampai lampu setrikanya menyala. Kemudian kita tunggu beberapa saat sampai setrikanya mulai panas. Kalau sudah panas sesuai dengan yang kita inginkan, mari kita mulai. Saya mulai dengan menyetrika celana panjang teman-teman. Nah, untuk menyetrika celana panjang, apalagi celana yang berbahan kain dan warnanya hitam, itu biasanya kalau kita sering menyetrika, biasanya celana panjang yang warnanya hitam ini atau yang warnanya gelap itu biasanya ada putih-putih seperti berawan. Itu karena panas dari setrikanya. Karena itu saya biasa kalau menyetrika yang warna hitam atau celana berbahan kain, biasanya saya menyetrikanya dari bagian dalam. Dan ini berlaku bukan hanya untuk celana panjang ya teman-teman, tapi bisa juga untuk semua pakaian yang lain, terutama untuk pakaian yang biasanya kita gunakan untuk keluar rumah. Kalau hanya sekedar di rumah saja, menyetrikanya tidak menjadi masalah. Tapi kalau pakaian-pakaian yang buat keluar rumah atau misalnya ke kantor atau ke sekolah atau untuk acara-acara pernikahan dan lain-lain, itu biasanya saya menyetrikanya dari bagian dalam supaya warna kainnya tidak pudar, dan juga terlebih khusus untuk baju yang hitam itu tidak kelihatan seperti ada putih-putih seperti berawan. Kemudian lanjut setrika semua bagian pakaian yang akan disetrika, bagian depan, bagian belakang. Untuk suhunya disesuaikan saja dengan bahan yang akan disetrika. Untuk pakaian rumah atau pakaian sehari-hari yang digunakan di rumah, tidak saya setrika ya. Ini saya lakukan hanya untuk menghemat listrik saja. Tapi kalau teman-teman mau pakaian rumahnya disetrika, ya itu kembali ke teman-teman saja ya. Jadi pakaian yang saya setrika ini hanya pakaian yang untuk keluar saja atau untuk pergi bekerja. Biasanya kegiatan menyetrika ini saya lakukan pada hari Sabtu. Jadi semua pakaian yang akan digunakan dari hari Senin sampai hari Sabtu berikutnya sudah saya setrika semuanya. Jadi bisa lebih hemat listrik. Nah, kalau sudah selesai, tinggal dimasukkan saja ke dalam hanger seperti ini ya teman-teman. Lanjut setrika baju yang ini di bagian ujungnya ada seperti pita tapi agak kusut ya. Nah, ini dibuka satu-satu kemudian disetrika. Setrika bagian yang satunya lagi. Nah, ini hasilnya, bentuknya cantik ya, seperti kupu-kupu dan nampak jelas sekali. Lakukan hal yang sama untuk bagian yang lainnya. Ini yang masih kusut ya. Kemudian disetrika supaya terbuka dan rapi. Jadi bentuk kupu-kupunya jadi lebih cantik. Nah, kalau sudah bagus seperti ini, jadinya waktu dipakai jadi lebih cantik. Nah, kalau sudah, bajunya baru disetrika seperti biasa. Saya biasanya mulai dari tangan dulu, seperti ini. Dibalik lagi, kemudian baru di bagian badannya. Nah, bagian yang sudutnya ini juga harus disetrika, hati-hati ya, supaya rapi walaupun di bagian pinggirnya atau bagian sudutnya. Nah, selesaikan semuanya. Di sini saya tidak menggunakan pewangi semprotan ya.
Karena waktu saya merendam pakaian itu sudah menggunakan pewangi dan pelembut. Jadi saya tidak pakai lagi pada saat menyetrika. Nah, ini sudah selesai disetrika. Celana panjang yang tadi sudah dihanger, dimasukkan lagi baju yang sudah disetrika tadi. Ini tujuannya agar pada saat mau dipakai tinggal diambil saja. Karena ada sebagian orang yang biasanya kalau mau keluar baru bajunya disetrika. Kalau saya biasanya saya setrika dulu semuanya, saya siapkan dulu. Jadi ketika mau digunakan bisa langsung diambil dan langsung dipakai. Kalau untuk baju atau yang bahan yang berwarna putih, biasanya saya langsung menyetrikanya dari bagian luar. Saya tidak menyetrikanya dari bagian dalam karena pakaian putih ini kalaupun seperti berawan-awan juga tidak kelihatan ya. Tetapi ada beberapa kain, bahan kain yang berwarna putih itu biasanya kalau terlalu sering disetrika, apalagi yang menggunakan semprotan pewangi atau pelembut, itu kadang-kadang bajunya menjadi warna kuning. Jadi kalau terlalu sering disetrika dengan setrika yang panas atau juga menggunakan pewangi atau pelembut, itu biasanya warna putihnya bisa-bisa berubah menjadi warna kuning atau kecoklatan. Ini lanjut saya masukkan lagi ke hanger seperti ini dan diangkat, selesai. Saya biasanya kalau setrika pakaian itu di siang hari karena sesuai informasi yang saya tahu nih, biasanya di siang hari itu pemakaian listriknya tidak terlalu banyak kalau dibandingkan dengan pemakaian listrik di malam hari. Kalau malam itu kan semua elektronik jalan, termasuk lampu-lampu semua juga nyala. Nah, kalau di siang hari masih bisa lebih hemat karena di siang hari lampu tidak dinyalakan. Kalaupun ada hanya beberapa bagian atau hanya beberapa lampu saja. Nah, oleh karena itu saya biasanya kalau nyetrika biasanya di siang hari. Jadi bisa lebih hemat. Teman-teman, tempat saya menyetrika ini udaranya panas. Jadi baju saya jadinya basah. Maaf ya kalau teman-teman terganggu. Memang ada pintu dan jendela yang terbuka. Jadi udaranya bisa masuk, jadi tidak terlalu panas. Tapi untuk hari ini cuaca di luar memang sangat panas. Yang tadi itu anak saya ya teman-teman, namanya Gaby. Dia sekarang sudah di SMP kelas 3. 2 minggu lagi mau ujian untuk kelulusan dari sekolah menengah pertama. Kalau zaman kita dulu sebutannya kelas 3 SMP. Jarak dari rumah ke sekolah tidak terlalu jauh kok teman-teman. Kalau jalan kurang lebih 10 menit sudah sampai di sekolah. Teman-teman, saya tidak pernah bosan untuk bilang buat teman-teman bahwa konten yang saya buat ini tidak untuk pamer atau memperlihatkan hal-hal yang membuat orang jadi bersimpati. Tidak seperti itu ya teman-teman. Saya melakukan ini hanya sekedar untuk memotivasi saya, dan juga kalau memang teman-teman ada juga yang merasa termotivasi, saya merasa bersyukur dan berterima kasih buat teman-teman semua. Ini saya lakukan semata-mata hanya untuk penyemangat saya saja. Sebelumnya, saya termasuk orang yang paling males untuk beres-beres rumah. Tapi saya termotivasi dari satu video YouTube yang saya nonton, dan mulai saat itu saya jadi termotivasi untuk beres-beres rumah. Mulai dari teras, ruang tamu, dapur, halaman depan, bahkan sampai di halaman belakang, sampai bakar sampah, semua saya kerjakan. Dan apa yang saya kerjakan ini saya kerjakan dengan senang hati, dengan gembira. Jadi tidak ada tekanan yang pada akhirnya akan membuat saya capek sendiri. Makanya saya santai mengerjakannya. Jadi pas sudah saya buat videonya, saya tonton ulang, wah hati saya jadi senang. Dan kadang-kadang saya jadi merasa lucu sendiri. Tapi begitulah, saya menikmati saja. Saya jalani saja, mengalir saja dengan apa yang saya kerjakan setiap hari.
Pada saat merekam juga biasanya HP-nya saya letakkan di atas meja, di atas kursi. Tapi kadang-kadang Gaby juga membantu saya untuk merekam apa yang saya kerjakan. Kalau Gaby yang merekam itu santai-santai saja. Tapi kalau yang misalnya saya letakkan di atas meja atau di atas kursi, kadang-kadang HP-nya karena mungkin diletakkannya kurang rata, kadang-kadang HP-nya jatuh. Saya jadi tertawa sendiri. Ya capek juga sih teman-teman. Tapi sekali lagi, sesuatu yang kita jalani dengan ikhlas, dengan sabar, pasti akan membuahkan hasil. Kalau pepatahnya bilang begini, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kalau saya salah, mohon dikoreksi ya teman-teman. Semua pakaian yang sudah saya setrika ini biasanya saya letakkan di dalam lemari yang khusus untuk pakaian yang sudah disetrika. Dan biasanya pakaian yang saya setrika ini adalah untuk yang digunakan selama 1 minggu ke depan, yaitu pakaian-pakaian yang digunakan untuk pergi ke sekolah atau pergi bekerja. Untuk pakaian di rumah tidak saya setrika ya, cukup dilipat saja. Ini saya lakukan tujuannya hanya untuk berhemat saja teman-teman. Loh kok bisa? Iya, kan hemat listrik, hemat energi, hemat biaya. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Dadah.